Sobat Sport, tahukah Anda olahraga sepatu roda berasal dari negeri Belanda, diciptakan sekitar abad ke-17 oleh seorang penggemar ice skating. Tahun 1763, Joseph Marlin, seorang teknisi Belgia dan juga pembuat alat musik, mencoba berlari dengan peralatan ice skating yang dilengkapi dengan roda kecil dari besi. Namun tidak bias berkembang pada waktu itu karena adanya larangan pemerintah Belanda bermain sepatu roda di jalan raya. Tahun 1863, James Leonard Plimpton, pencipta rocking skate, yang kemudian ia patenkan menjadi sangat populer. Kemudian, ia dijuluki Bapak Pencipta Sepatu Roda. Sementara, perkembangan sepatu roda mulai populer di tahun 2015 dan bertahan hingga saat ini. Kalau minat untuk masyarakat Bengkulu sebetulnya ada. Cuman kita sekarang ini banyak beberapa orang yang menanyakan di mana sih tempat latihannya. Kita tidak pernah bisa menjawab tempat yang pasti karena memang kita tidak punya lapangan tempat yang pasti. Baru belakangan ini aja, alhamdulillah dapat tempat diizinkan oleh Mega Mall, baru kita dapat tempat yang pasti di Mega Mall ini. Jadi sebetulnya kalau dari dulu kita memang tempatnya sudah pasti di sini, kemungkinan di Bengkulu ini banyak, atlet-atlet kita sudah banyak. Cuman karena kemarin tempatnya pindah-pindah sehingga banyak orang yang tidak tahu di mana sih tempat latihannya sebenarnya gitu loh. Kadang kita ada di sini di stadion, kadang ada di kantor gubernur, kadang pindah lagi di mana gitu. Jadi itu yang kesulitan kita untuk dapat atlet yang baru, cari bibit-bibit yang baru, kesulitannya ada di situ. Namun dalam kenyataannya, olahraga sepatu roda di Provinsi Bengkulu mengalami kendala. Salah satunya tidak tersedia tempat latihan khusus yang memiliki standar olahraga sepatu roda. Kalau sudah kita mulai eksis itu dari 2014 kita Bengkulu sudah bisa bersaing dengan pulau-pulau Jawa, atlet Pulau Jawa. Bahkan dulu ada beberapa atlet kita yang masuk 3 besar nasional. Ada 3 atlet kita masuk 3 besar nasional. Bahkan, para atlet sepatu roda Provinsi Bengkulu dalam menunjang kegiatan latihan, mereka harus berpindah-pindah tempat. Dan saat ini mendapat tempat latihan di salah satu pusat perbelanjaan di kota Bengkulu. Kalau yang eksis saat ini hanya 6 atlet. Itu yang hanya eksis. Di situ ada speed slalom, classic slalom, dengan belter slide. Hanya 3 nomor itu yang eksis. Cuman untuk classic slalom ada putra putri, speed slalom ada putra putri, belter slide hanya putra. Kita hanya punya putra, putrinya kita belum punya.
Saat ini, jumlah atlet sepatu roda yang masih aktif berjumlah 6 orang. Salah satunya Putri Maizari Farah Rafifah, yang telah banyak mengikuti kejuaraan sepatu roda baik di tingkat lokal maupun nasional. Putri pertama kali menggeluti olahraga sepatu roda sejak duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar, ditemani sang kakak dan memiliki skill di olahraga sepatu roda. Akhirnya, Putri dan sang kakak memutuskan untuk fokus menekuni olahraga sepatu roda. Awalnya tuh dari kelas 1, kelas 2 SD. Jadi tuh awalnya tuh lagi mau jalan-jalan sore doang sama ayah bunda sama abang yang lain. Terus ngelihat di View Tower ada anak-anak komunitas yang main sepatu roda rame kan. Jadi balik minggu selanjutnya tuh langsung main ke sana. Lanjut gabung, baru latihan jalan juga dari awal. Itu tahun berapa ya? 2011 kalau nggak salah. 2011-12. Awalnya tuh kan cuman mau main-main doang, terus ternyata Puput sama Abang ada keahlian juga di sini, jadi akhirnya lanjut terus sampai sekarang udah SMA kelas 2. Mulai lomba-lomba keluar itu umur berapa? 8 tahun, Abang mulai kelas 3, aku kelas 4 baru mulai lomba-lomba keluar. Pertama kali lomba keluar Bengkulu tuh di Lampung, terakhir Jakarta tahun 2022. Menurut Putri, olahraga sepatu roda memiliki keunikan tersendiri. Meski memiliki resiko yang tinggi akan cedera, namun di mata Putri semua itu adalah sebuah proses untuk menjadi atlet profesional. Sepatu roda apa ya? Seru kalau dibilang yang ekstrim banget. Kalau kita kan slalom nih, jadi kita kalau dibilang ekstrim banget enggak. Cuman kalau misalnya dibilang enggak jatuh juga pasti jatuh. Karena ada prosesnya setiap belajar, entah trik baru atau lari terus keserempet pasti jatuh. Cuman kalau misalnya ya kalau jatuh kan proses ya. Ketua Pengurus Provinsi, Perserosi Sujono mengatakan, untuk minat anak muda dengan olahraga sepatu roda ini sangat tinggi. Namun, dengan keterbatasan tempat latihan, membuat cabang olahraga sepatu roda di Provinsi Bengkulu masih tergolong minim. Cabur sepatu roda ini adalah bagian dari sekian banyak cabang olahraga di Provinsi Bengkulu yang bernaung dalam KONI ya. Sehingga untuk kemajuan sepatu roda ini memang menjadi beban bagi saya, namun juga bagi kita semua.
masyarakat Provinsi Bengkulu, khususnya KONI dan juga pemerintah Provinsi Bengkulu. Kita sebenarnya potensi ya. Sepatu roda ini semenjak saya pegang di 2017, karena ini udah yang kedua, saya sebenarnya bercita-cita waktu itu tidak ingin PON itu mengambil atlet luar. Kenapa? Kita punya potensi. Kita maksimalkan potensi itu, kemudian kita beri kesempatan anak kita, putra daerah Bengkulu untuk kemudian tampil di PON. Kalaupun kalah, itu menjadi pelajaran mereka tampil di PON. Daripada kita ngambil atlet luar, menyumbang medali juga tidak. Nah itu, jadi memang beban dan saya sudah koordinasi dengan KONI, insya Allah akan berkolaborasi dan juga mungkin karena juga nanti dibahas di DPRD, mungkin sama-sama dengan anggota yang lain bagaimana mensupport anggaran untuk olahraga secara umum dan juga nanti di dalamnya ada sepatu roda, sehingga ke depan sepatu roda di Bengkulu lebih baik. Dan saya sudah punya niatan nanti bagaimana setelah PON kami akan mengadakan event-event tingkat provinsi, mungkin tingkat untuk sekolah ya. Ada nanti kita bagi sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dalam rangka untuk mencari bibit-bibit atlet sepatu roda di Provinsi Bengkulu. Sekarang jumlahnya semakin sedikit ya, semakin sedikit dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Dan ini menjadi tantangan bagi saya juga untuk mengembangkan agar cabur sepatu roda ini ada juga di daerah-daerah di kabupaten-kabupaten. Karena sekarang masih sangat minim. Di tahun 2014, atlet olahraga sepatu roda Provinsi Bengkulu bisa menembus tingkat nasional dan mampu bersaing dengan daerah di Pulau Jawa yang telah lebih dahulu mengembangkan olahraga sepatu roda. Sementara, untuk jumlah atlet sepatu roda Provinsi Bengkulu saat ini menyisakan 6 orang atlet saja. Sujono juga mengatakan hambatan yang dialami cabang olahraga sepatu roda Provinsi Bengkulu masih banyak mengalami keterbatasan, salah satunya tempat latihan dan fasilitas lainnya. Dari seluruh elemen, terutama pemerintah daerah ya, bagaimana anak-anak ini yang sudah latihan terus ini disupport, paling tidak ada suplemen lah yang kita berikan kepada mereka. Kemudian nanti juga rewardnya harus benar. Memang dulu di 2020 PON Papua, sebenarnya saya tidak ingin kemudian ada atlet Bengkulu yang diambil yang lain. Namun waktu itu KONI tidak, jujur Tony tidak memberikan support yang cukup bagi sepatu roda, mungkin dianggap sebelah mata. Akhirnya ada yang mau memakai atlet Bengkulu. Kita juga tidak mau menghambat atlet yang ingin berkembang, maka ya kita berikan gitu ya. Ini untuk kemajuan pribadi atlet. Dengan modal semangat para atlet sepatu roda ini, pihaknya terus mempersiapkan diri dalam kualifikasi PON Aceh mendatang. Dan itu sebenarnya menjadi kebanggaan Bengkulu juga. Ada atlet Bengkulu yang dipakai di luar ternyata menyumbang medali. Harusnya ini menjadi pelajaran bagi Provinsi Bengkulu. Jangan sampai nanti yang berikutnya diambil lagi. Ya gitu. Jadi pertama ya, dukungan untuk latihan ini, sarana prasarana kita minim, nggak ada. Kita numpang-numpang di mall, kemudian di jalanan. Kalau minggu kami di halaman kantor gubernur. Gitu. Dan menargetkan untuk cabang olahraga sepatu roda, pihaknya menargetkan mampu membawa medali untuk Provinsi Bengkulu. Kalau di tempat lain itu sudah beberapa provinsi sudah punya venue yang memadai. Nah, ini sudah sebenarnya sudah cukup baik ya, dengan tidak punya sarana tapi bisa berbicara tingkat nasional, bahkan tingkat regional. Anak-anak dari Bengkulu ini pernah di Vietnam dapat medali perak, di China, di beberapa negara di Asia Tenggara itu sering tampil gitu.
Saat ini, para atlet sepatu roda Provinsi Bengkulu terus melakukan latihan rutin jelang kualifikasi PON Aceh mendatang. Yuk. Balik lagi. Sini. Oke. Meski dengan tempat latihan seadanya, namun semangat para atlet sepatu roda Provinsi Bengkulu tidak patah semangat untuk membawa nama baik Provinsi Bengkulu di tingkat nasional dari cabang olahraga sepatu roda. Oke Sobat Sport, dari kali ini saya akan langsung mengajak Anda untuk mencoba cabang olahraga sepatu roda. Langsung saya akan ditemani oleh pengikut di coba langsung. Ikuti terus di Bengkulu Sport. Mereka berharap perhatian pemerintah terhadap cabang olahraga sepatu roda ini mendapat perhatian. Salah satunya menyediakan tempat latihan tetap dan memiliki fasilitas sesuai aturan cabang olahraga sepatu roda. Dalam waktu dekat ini, untuk menunjang dan melatih mental serta keterampilan para atlet, pengurus Pengprov Sepatu Roda Provinsi Bengkulu akan melakukan tur ke sejumlah daerah di luar Provinsi Bengkulu yang telah memiliki segudang prestasi di bidang olahraga sepatu roda. Kenapa jalan di tempat?
Oke Sobat Sport, ternyata memainkan sepatu roda tidak semudah yang saya bayangkan. Ternyata butuh banyak trik ya Put ya. Karena kalau jatuh ke belakang bahaya sekali area kepala dan juga tulang ekornya. Jadi ya sangat sulit lah ya. Putri dulu mudah nggak pertama kali latihan? Udah basicnya udah bisa kemarin, jadi tinggal jalannya yang lancarin. Oh. Berdirinya udah bisa. Kita latihan lagi, kita coba lagi ya.